At-taibu minaz zambi kama la zambala, kata Nabi ya. Orang-orang yang bertaubat dari segala dosa dan kesalahan diperbuatnya kama la zambala, seperti orang yang bersih tidak punya dosa lagi. Jadi penghapusnya. Ibarat kita itu apa? Bejana kita kotor ya. Misalnya mobil lah, kalau kotor itu dicuci, sepeda motor dicuci kembali seperti itu, baju juga seperti itu. Cara mensucikan diri dari segala kotoran, dosa-dosa dan kesalahan itu ya, kotoran hati itu taubat. Kotoran badan ya mandi, tayamum, wudu. Tapi kalau kotoran hati kita yang kotor, caranya ya bertaubat. Yang terbaik itu kata Nabi, urusan meminta maaf, siapa yang berani mendahului. Tidak pandang umur, tidak pandang status sosial, itu siapa yang berani, itu yang paling hebat. Nggak usah pakai saya lebih tua, saya lebih ini, saya ini, enggak pakai gitu ya. Pokoknya begitu sadar minta maaf. Walaupun orang tua kepada anaknya. Tidak harus anak minta tua kepada orang tuanya ya. Kan bisa terjadi anak nggak salah, orang tuanya yang salah. Tapi biasanya, oh dia kan anak saya, oh nggak ada saya, nggak lahir dia, nggak begitu. Jadi siapa yang terbaik dalam urusan mama, siapa yang paling sadar duluan melakukan, itu yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah salat maghrib maupun salat isya Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, setelah kita vakum atau berhenti sejenak selama bulan suci Ramadan, maka insya Allah kajian rutin kita pada malam hari ini kita mulai. Kalau tidak dimulai nanti mandek terus gak jalan-jalan ya. Dan insya Allah sebagaimana biasa, ini anak yang pada hari Sabtu ini temanya bersifat umum dan nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Sementara kalau hari Selasa itu khusus pembelajaran kajian Al-Quran sistem tematik ya. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, firman Allah yang kami baca dari awal ini terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, surat ketiga, surat Ali Imran ayat 133. Yang selengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Yang artinya bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian, bergegas-gegaslah kalian. Kalian di sini maksudnya orang-orang beriman. Jangan ditunda-tunda lagi, jangan diundur-undur lagi. Tentang 3 perkara yang akan disebutkan oleh Allah dalam ayat ini.
Jadi 3 perkara tidak boleh ditunda-tunda waktunya. Tidak boleh diulur-ulur, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau kita tunda berbahaya. Ya, berbahaya. Berbahaya dan sangat merugikan kehidupan kita serta penyesalan yang luar biasa nanti pada hari kiamat. Apa yang pertama dalam ayat ini? Ila maghfiratim mir rabbikum. Hendaklah kita segera mencari ampunan Allah. Karena Allah Maha tahu, Dia menciptakan kita, tahu akan segala kelebihan dan kekurangan kita, bahwa manusia apalagi kayak kita ini orang awam, dalam kehidupan kita itu tidak pernah luput dari berbuat salah dan dosa. Kita ini nggak pernah lepas dari kesalahan, kekeliruan dan berbuat dosa. Walaupun kita berupaya tidak akan berdosa, tetap pokoknya mata melek itu berdosa. Dosa yang timbul itu paling banyak adalah berasal dari mata, karena mata yang memandang segala sesuatu. Dosa yang kedua, sumber segala dosa yang paling banyak dilakukan oleh lesan. Karena setelah kita lihat itu, lesan kita nggak mau berhenti ngomentari sesuatu. Nah, itu. Nah, adapun yang lain juga mungkin telinga, kaki, tangan juga ya. Itu semuanya bisa salah, melakukan perbuatan salah dan dosa, tapi tidak sebesar yang dilakukan oleh lesan dan mata. Nah, dosa-dosa yang seperti inilah baik yang dilakukan oleh lesan kita, mata kita maupun anggota tubuh kita yang lain, sebelum kita meninggalkan dunia ini diperintahkan oleh Allah segera dilakukan perbaikan, segera kita kembali ke jalan Allah setelah melakukan perbuatan salah, perbuatan keliru, kembali ke jalan Allah. Ibarat kereta api setelah meleset rodanya dari relnya itu, kembalikan cepat. Karena kalau tidak diusahakan nanti kita akan terus melakukan penderitaan dan kerugian. Nah, kembali ke jalan yang benar setelah melakukan perbuatan yang keliru dan perbuatan dosa, itu disebut taubat. Taubat. Makanya taubat inilah tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda bahaya. Apa bahayanya? Yaitu mati itu kita nggak ngerti, Bapak-Bapak sekalian. Apakah kita besok masih diberi kesempatan hidup, minggu ini, bulan, nggak ada yang tahu. Nah, sementara perbuatan salah dan dosa jalan terus, nggak pernah diselesaikan, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah kembali ke jalan benar. Tiba-tiba mati. Nah, ini bahayanya. Mati membawa dosa, mati membawa kesalahan, baik dosanya kepada Allah maupun dosanya kepada semua manusia, maka kita tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab surga itu tidak mungkin akan dimasuki oleh orang-orang yang berbuat salah dan dosa, berani mati, nggak diselesaikan, nggak membersihkan diri, mati. Makanya dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah, wasari'u ila maghfirah. Segeralah kalian mencari ampunan Allah. Mencari ampunan Allah itu tentu dilakukan dengan pertama bertaubat. Caranya bertaubat. Taubat itu kembali ke jalan yang benar setelah kita melakukan perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang keliru. Itu namanya taubat. Tidak hanya berhenti saja, tapi juga harus diikuti dengan minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau kamu ini panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu panjangnya kalimat taubat. Panjangan Ustaz, ketok. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Kepanjangan ketok. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya panjang lagi, ketok mana? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Panjang mana? Ketok lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu caranya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu, terutama dosa kita kepada Allah, harus berhenti melakukannya, kembali ke jalan yang benar, dan selalu minta ampun kepada Allah. Sekurang-kurangnya kalau menurut Nabi tidak boleh kurang 70 sampai 100 kali dalam sehari. Membaca istighfar itu, Pak. Kalau cuma peng 3, peng 10 ya kurang. Nabi mencontohkan 70 sampai 100 kali. Lebih ya sangat bagus. Ya kata Nabi,
semua dosa. At-taibu minaz zambi kama la zambala, kata Nabi ya. Orang-orang yang bertaubat dari segala dosa dan kesalahan diperbuatnya kama la zambala, seperti orang yang bersih tidak punya dosa lagi. Jadi penghapusnya. Ibarat kita itu apa? Bejana kita kotor, ya. Misalnya mobil lah, kalau kotor itu dicuci, sepeda motor dicuci kembali seperti itu, baju juga seperti itu. Cara mensucikan diri dari segala kotoran, dosa-dosa dan kesalahan itu, ya, kotoran hati itu taubat. Kotoran badan, ya mandi, tayamum, wudu. Tapi kalau kotoran hati kita yang kotor, caranya ya bertaubat. Ini syaratnya akan menuju surganya Allah, bertaubat. Tidak boleh kita mati membawa dosa dan salah. Makanya perkara ini jangan ditunda-tunda. Dalam hadis Nabi, ajjilu bit taubati qoblal maut wa ajjilu bis sholati qoblal faut. Ada dua perkara dalam hadis ini, tadi dalam ayat. Tidak boleh ditunda-tunda, kata Rasul. Harus segera dilakukan. Apa itu? Yang pertama, segeralah kalian bertaubat sebelum maut mendatangi kalian. Sebelum malaikat maut menjemput, mencabut nyawa sampai. Segera, jangan ditunda-tunda lagi. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua, wa'ajjilu bis sholati qoblal faut. Segeralah Anda kerjakan sholat sebelum lepas waktunya. Ini hal yang kedua yang harus disegerakan. Maka sholat itu Pak, kalau kita tunda-tunda sudah masuk waktunya, kosek ditunda-tunda, itu sebetulnya termasuk perbuatan yang keliru juga. Seolah-olah Allah itu nggak penting kita temui. Padahal kalau suara azan dikomandangkan itu, walaupun yang azan itu orang, ya, itu hakikatnya itu suara Allah. Allah memanggil kita dengan penuh kehormatan supaya kita itu tadi ingin dibersihkan oleh Allah gitu kita dengan melalui kegiatan ibadah sholat kita. Tapi sayangnya masih sebahagian di antara kita ini mungkin sengaja pun tidak, sering sholat sudah masuk waktunya saya ditunda-tunda. Nah, ini termasuk dua perkara menurut hadis, jangan ditunda-tunda. Segera bertaubat kalau punya salah, segera lakukan sholat kalau sudah masuk waktunya. Itu dalam hadis. Sejalan dengan ayat yang kita baca ini. Jadi kemudian para ulama berdasarkan hadis Nabi itu, dosa itu dibagi dua. Dosa yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari ada dua Pak. Ada dosa yang kita lakukan terhadap Allah. Ada dosa yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Kalau perintah Allah kita abaikan, itu biasanya dosanya cuma satu Pak Widodo. Suruh sholat gak sholat, dosa kepada Allah, gak ada hubungannya dengan manusia. Suruh bayar zakat, gak bayar zakat, dosanya kepada Allah, gak ada hubungannya dengan manusia. Ya. Disuruh berpuasa, tidak berpuasa, dosa kepada Allah. Disuruh naik haji, mampu, gak naik haji, dosa kepada Allah. Gak ada hubungannya dengan manusia. Itu perintah. Tapi kalau larangan Allah yang kita langgar, dosanya double. Dosa kepada Allah sekaligus dosa kepada sesama manusia. Contohnya, jangan kamu berbohong. Dosanya double ini. Dosa kepada Allah karena kita dilarang kok kita lakukan dosa kepada Allah. Dosa kepada orang yang kita bohong itu pasti nggak senang. Siapa yang senang dibujui? Ya. Jangan kamu berkhianat. Nah, berkhianat itu yang menyeleweng, dosa kepada Allah sekaligus dosa kepada manusia. Jangan kamu menipu, dosa kepada Allah. Ya. Jangan kamu minum minuman keras, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia juga. Double-double Pak kalau larangan. Akan tetapi Allah sebagai zat yang maha pengampun, maha penyayang, setiap kali hamba-hambanya, terutama kita orang beriman, melakukan dosa dan kesalahan, oleh Allah selalu disediakan fasilitas penghapusnya. Ya. Dosa-dosa kepada Allah itu penghapusnya pertama wudu. Wudu Pak, kalau kita berwudu dengan baik dan benar itu insya Allah semua dosa-dosa yang dilakukan anggota tubuh kita yang kena wudu itu akan rontok, akan luntur, gugur dosa-dosanya mengikuti tetesan air wudu. Ketika tangan kita berbuat dosa karena mungkin suka nyolong tangannya, ya, suka ngambil barang-barangnya orang tidak diminta, suka nyakitin orang, suka bikin tanda tangan palsu misalnya, ini dosa.
Maka kita berwudu itu sambil kita hayati, ya Allah, ku bersihkan tanganku dari segala dosa-dosa. Makanya kalau kita wudu itu Pak, hati kita berkata gitu. Ya Allah, ku bersihkan dosaku dari segala, ku bersihkan kedua tanganku dari segala dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Punialah. Maka kata Nabi, gugurlah dosa-dosa yang dilakukan itu bersama tetesan air. Dibasuh lesannya berkumur-kumur, gugurlah dosa-dosa yang dilakukan oleh lesannya bersama tetesan air wudhu itu. Dibasuh mukanya, di sini ada muka, ada hidung, ada mata, gugurlah dosa-dosa yang dilakukan matanya. Dibasuh telinganya, gugurlah dosa-dosa yang dilakukan dengan telinganya. Dibasuh kepala, disapu, begitu dan seterusnya. Jadi wudhu itu, asalkan wudhunya benar, menghapus dosa. Tapi dosa kepada Allah. Masuk melaksanakan sholat, baik sholat wajib, sholat sunat, penghapus dosa. Sholat Jumat, sholat dosa harian itu penghapusnya, ya, apa namanya? Dosa harian penghapusnya sholat 5 waktu, dosa mingguan penghapusnya sholat Jumat, asalkan sholat Jumatnya juga benar. Dosa bulanan penghapusnya ibadah Ramadan. Kalau di jumlah 12 bulan 1 tahun. Dosa tahunan itu penghapusnya semua kegiatan ibadah yang kita lakukan Ramadan. Apakah itu berpuasa, sholat tarawih, i'tikaf, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, membawa bersedekah berupa makanan. Semuanya itu menghapus Pak dosa-dosa kita kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah lakukan selama bulan suci Ramadan. Nah, itu tapi sekali lagi itu yang bisa terhapus itu hanya dosa-dosa kepada Allah. Jadi dosa kepada Allah itu penghapusnya satu adalah beribadah yang baik. Yang pertama bertaubat dengan berhenti melakukan suatu perbuatan dosa dan salah. Kemudian minta ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga melakukan amal-amal ibadah yang memang diperintahkan secara benar dan baik. Jadi kalau kita ibadah misalnya pedot-pedot itu ya, sholat duhur gak sholat asar gak sholat, ya nggak bisa. Atau puasa Ramadan memang telu misalnya Pak Imam, awal Ramadan poso, pertengahan poso mane, ya, sholat tarawihnya juga begitu, terakhir teko mane, pas saulan cara, nah itu kan nggak bener, karena perintahnya tidak seperti itu. Maka kalau puasanya seperti itu, sholat tarawihnya seperti itu, tidak bisa menghapus dosa-dosanya, karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dosa kepada Allah. Waseng angel itu Pak Widodo, dosa kepada Allah itu gampang diselesaikan kalau kita tulus, ikhlas, penuh harap itu melakukannya, dihapus oleh Allah. Karena Allah itu Ghafurun Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innahu kana tawwaba, Allah itu Maha menerima taubat hamba-hambanya yang ingin kembali bertaubat kepadanya. Itu Allah, dijamin. Yang sulit itu menyelesaikan dosa dan kesalahan terhadap sesama manusia, Pak. Sulit. Ya, karena caranya itu harus saling memaafkan. Kata-kata saling memaafkan itu harus ada yang minta maaf dan ada yang memberi maaf. Nah, itu tadi ayatnya. Wal afina anin nas. Orang yang dirindukan sorga ini, sorganya sudah ada. Sorga itu merindukan orang-orang, salah satu diantaranya orang-orang yang suka saling bermaaf-maafan. Angel ini Pak Hadi, minta maaf dengan memberi maaf, susah mana? Susah mana Pak Roto? Meminta maaf dengan memberi maaf itu sulit mana? Memberi. Ya. Kalau minta maaf sulitnya biasanya gengsi. Enggak pantas. Dia kan ponakan saya. Masa paman minta maaf kepada ponakannya? Enggak pantas lah. Saya kan lebih tua. Dia umurnya kan adik saya ini. Enggak pantas. Saya kan pimpinannya. Ya. Saya kan ketua RT, ketua RW. Enggak pantas saya minta maaf. Itu kan bawahan saya. Misalnya begitu. Nah, itu beratnya di situ. Pertimbangannya itu gengsi. Ya. Saya kalau ke rumahnya Pak Roto nanti mau minta maaf. Ya nanti bukakan pintu. Kalau ditutup pintunya gimana? Itu biasanya sering muncul perasaan-perasaan seperti itu, ya. Nah, itu sulitnya. Sebetulnya nggak perlu kita lebih tua, kita lebih ekonominya lebih, kita pimpinan nggak perlu. Yang terbaik itu kata Nabi, urusan meminta maaf, siapa yang berani mendahului. Tidak pandang umur, tidak pandang status sosial itu, siapa yang berani, itu yang paling hebat. Nggak usah pakai saya lebih tua, saya lebih ini, saya ini, enggak pakai gitu ya.
Pokoknya begitu sadar minta maaf. Walaupun orang tua kepada anaknya. Tidak harus anak minta tua kepada orang tuanya. Ya. Kan bisa terjadi anak nggak salah, orang tuanya yang salah. Ya. Tapi biasanya, oh dia kan anak saya, oh nggak ada saya, nggak lahir dia. Nggak begitu. Jadi siapa yang terbaik dalam urusan mama? Siapa yang paling sadar duluan melakukan? Itu yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah. Minta maaf. Tapi ya berat memang. Karena biasanya itu sok-sok ragu-ragu. Iya nek dimaafkan, nek enggak. Nanti jangan-jangan saya baru bertemu buang muka. Mencucu. Semakanya nanti mendunga. Ya ini kadang-kadang sudah ada keinginan sadar masih dihantui dengan perasaan seperti itu. Minta maaf. Lah, itu. Makanya karena tidak gampang saling memberi maaf itu minta maaf, maka dibuat momen-momen tertentu. Nah, biasanya Idul Fitri inilah. Nah, ini nanti akan diadakan di RW dia ya. Ya. Nah, itu namanya al halalu bil halal. Jadi dua-duanya berat Pak Roto. Minta maaf ya berat, memberi maaf tapi lebih berat lagi memberi maaf. Sering terjadi kan kita minta maaf Pak Widodo, minta maaf Pak Iman. Gak ada maaf bagimu. Kamu itu terlalu kamu itu ya. Kamu ngomong gini, sakitnya tuh di sini. Kalau saya ingat ya, gak ada maaf bagimu. Biarkan. Ya. Kejam manusia itu Pak. Kalau sedang ngomong kayak gitu luar biasa. Kadang-kadang orang tua gak mau memaafkan anaknya. Anak juga kadang-kadang gak mau memaafkan orang tuanya. Mantu gak mau memaafkan mertuanya. Mertua gak mau memaafkan mantunya. Ya karena merasa lebih gini ya itu ya. Sulit. Ya sulit. Makanya saking luar biasanya saling bermaaf-maaf, saking luar biasanya dalam ini disebutkan termasuk salah seorang dirindukan sorga. Kalau orang dirindukan sorga itu dapat dipastikan bahwa pasti calon penghuni sorga. Sorganya yang rindu. Tapi kalau kita merindukan sorga belum tentu. Ini sorganya yang rindu. Saya bermaaf. Itulah sebabnya setelah kita melakukan kegiatan serangkaian ibadah yang sangat luar biasa selama bulan suci Ramadan, di mana tadi jaminannya seluruh dosa-dosa yang masa yang lalu yang 10 tahun, 20 tahun yang dihapus oleh Allah dengan kekuatan ibadah pada bulan suci. Tapi itu dosa kepada Allah. Untuk dosa kepada sesama manusia, Allah tidak berhak memberikan ampunan sebelum kita saling bermaaf-maafan. Ya. Kalau ridho Allah. Ya. Ya betul. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ya. Ridhonya Allah akan diberikan kepada seseorang selama orang tuanya juga selalu ridho kepada anaknya itu. Jadi kalau orang itu belum minta ampun kepada orang tuanya, terus orang tuanya dua-duanya meninggal, gimana? Ya nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk surga. Itu terserah kepada Allah nanti. Mungkin ada amal-amal baiknya yang diperhitungkan oleh Allah ya gitu. Nggak bisa masuk surga. Durhaka namanya, durhaka. Uququl walidain itu termasuk salah satu kategori dosa besar. Ada tujuh macam dosa besar. Mempersekutukan Allah, menghilangkan nyawa orang lain, berbuat zina, mencuri, meminum minuman khamar, termasuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Termasuk kategori dosa besar. Jadi kalau kita bisa orang tua itu juga jangan suka mangkel lah sama anaknya. Kalau bisa, coba sampai ngutuk. Kon itu kamu selamat, kamu tidak minta. Kalau bisa kita orang tua walaupun kita mangkel sama anak, yang namanya mangkel itu setelah itu kita maafkan. Ya anak saya tadi mungkin ngomong kayak gitu, mungkin dia capek apa gak sadar tepat waktu gitu kita. Suami istri juga begitu Pak. Kita itu kan paling banyak dosa pertama kan suami istri, karena paling banyak Pak dosa kita kepada istri. Istri juga paling banyak ke suami, karena kita sering tersinggung dengan omonganmu. Bu, taruh mana nih? Bu, nek golek iku jangan pakai mulut. Kadang-kadang dijawab gitu ya. Pakai mulut ya. Cari sampean diberi Allah meripat itu kok tak pakai tanya. Istri lo kadang-kadang ngomong kayak gitu ya. Ya. Terus suami suka nyentak istrinya.
Istri juga suka nyentak suaminya, bukan main itu dosanya itu ya. Jadi kalau kita tidak punya legowo ya nek cara Jawa nih ya. Ya udahlah, istri saya ngomong kayak gitu barangkali capek tadi begini ya. Suami saya mungkin begitu, maafkan. Nah, kalau cerita sahabat siapa yang waktu Rasulullah punya sahabat yang itu mau minta perang, dia dari sini sama ibunya. Iya. Saking tingginya bakti kepada orang tua itu Pak, berbuat baik. Mau ikut perang itu kalau mati kan mati syahid, langsung masuk surga. Tapi kata Nabi, ibumu sakit, kamu nggak usah perang, cukup urusin ibumu, itu sama pahalanya dengan kamu mati dalam perang jihad fisabilillah itu loh ya. Tekat hebatnya. Iya. Iya ya betul. Ya. Jadi ya betul. Ada hadis juga mengatakan seandainya tidak ada Allah yang pantas diibadahi, yang pantas disembah, dipatuhi dan ditaati, maka kita itu diperintahkan untuk nyembah kedua orang tua kita. Nah, kita tidak menyembah, istilahnya cuman berbakti, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik itu ya dituturi dengan kata-kata, dengan sikap yang bagus. Makanya dalam Al-Quran, kalau kita dipanggil orang tua itu marah, nggak boleh kita bentak. Umpamanya ngomong, cis, nggak boleh, itu sudah satu dosa. Jadi seperti itu. Jadi ridho Allah, keridhaan Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Itulah sebabnya orang kalau lebaran kayak gini, walaupun antar pulau biayanya banyak, pesawatnya tinggi, maksa Pak orang mau pulang kalau ada orang tuanya. Kenapa? Yaitu karena itu ditanamkan kita ini di Indonesia dari dulu kita yang namanya berbuat baik kepada kakek, nenek, moyang dan keluarga kita itu. Kan kita nggak ada Pak kalau nggak ada mereka. Nah itu termasuk dari ayat ini. Dosa kita kepada Allah terhapus dengan taubat dan ibadah yang kita lakukan, karena fungsi ibadah penghapus dosa. Tapi dosa kepada sesama manusia syaratnya cuma satu, minta maaf. Tapi kalau ada kaitannya dengan merugikan orang lain berupa barang, nggak cukup minta maaf, balik no. Misalnya kita ambil curi sandal jepit lah misalnya, kembalikan. Atau minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Makanya ada istilah halal bihalal, itu apa artinya? Al halalu bil halal, itu lawan katanya al haramu bil haram. Jadi kita kalau saling mendiamkan, Pak Roto nggak nyopo aku nggak nyopo Pak Roto lebih dari 3 hari. Kalau dino sampai dino masih halal Pak. Kalau sudah lebih dari 3 hari, hari keempat, kelima dan seterusnya kita saling mendiamkan, nggak bertegur sapa, itu berarti memutus silaturahmi. Haram terus Pak kita lakukan. Bisa mengikis amal-amal ibadah yang kita perbuat itu terkikis gara-gara kita memutus hubungan dengan orang lain. Bahayanya nih Pak kalau kita memutus silaturahmi dengan orang lain, akan membocorkan ember amal-amal ibadah kita yang kita tahu itu ibaratnya kayak ngisi jedeng bocor gitu loh ya. Selama kita tidak baik, haram, terus kita berbuat haram. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Harus dengan cara al halalu bil halal. Al halal bil halal itu saling menghalalkan di antara kita. Pak Iman, kemarin mohon maaf, Pak Iman mengundang saya dalam acara tasyakuran hitanan putranya, saya nggak bisa hadir. Kan diundang itu kan wajib Pak, minta maaf. Mohon maaf Pak Imam, ya. Jangan diundang nggak hadir, nggak ada omongan, dosa. Minta maaf. Ya walaupun saya terlambat, hanya bisa datang ini kan kemarin saya ketepatan ada urusan Pak di luar kota, saya 2 hari misalnya di gini-gini, saya baru sempat. Itu minta maaf. Karena mengundang orang tidak dijawab, dosa nggak? Dosa. Jadi kita minta maaf, ya. Oh, nggih Pak, boten nopo-nopo, ya biasalah kita manusianya sama-sama. Selesai al-halal bihalal. Apapun bentuk kesalahannya, kalau kita sudah saling memaafkan, tapi saling memaafkan itu tidak hanya dengan lesan. Biasanya orang minta maaf Pak Widodo. Iya. Kan kayak klasik ya. Kadang-kadang minta maaf, Pak Imam minta maaf, tangannya gini, mukanya begini ya. Masih ada rasa mangkel.
Salaman, minta maaf Pak. Ya, minta maaf ya Pak Iman. Iya iya. Agak kasar. Iya, itu nggak ikhlas, nggak sah itu minta maafnya kayak gitu, nggak tulus. Masih mencucu kelihatan di mukanya gitu lah. Jadi orang yang ikhlas kan, oke minta maaf, apalagi sudah berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun kayak Pak. Ya Pak, sama-sama Pak, manusia tidak ada yang sempurna. Sebetulnya Pak Iman itu sebelum minta maaf kepada saya sudah aku maafkan duluan. Alangkah hebatnya kalau kayak gini. Bisa gak kira-kira? Sudahlah Pak Widodo sampai sebelum minta maaf sudah aku maafkan duluan. Sudah Pak Hadi sampai sebelum minta maaf sudah aku maafkan duluan. Kenapa? Karena Nabi orang yang suka menaruh mangkel disimpan dalam hatinya itu mangkelnya nggak dikeluarkan, kata Nabi ini. Bahasa Indonesianya dendam. Gilun bahasa Qurannya gilun itu ya. Orang yang suka menaruh rasa marah, rasa mangkel di dirinya itu sesak biasa dadanya, itu kata Nabi kalau tidak dilakukan begitu bisa kena mati mendadak, serangan jantung. Maka siapa yang ingin cepat mati mendadak silakan mangkal terus sama orang nggak mau memberi maaf itu bisa mati mendadak. Maka kalau ingin tidak mati mendadak beri maaf. Ya walaupun kita tidak ucapkan, misalnya istri kita kasar ngomel-ngomel kita, udahlah nggak usah ditampung. Maafkan dia, nggak usah. Awas konon nggak minta, nggak usah gitu ya. Monggo silakan. Iya. Iya. Istighfar minta ampun ya. Mendoakan orang tua agar diampuni segala dosanya yang sudah meninggal itu apakah ada doanya sendiri atau apa? Iya. Terutama orang tua Pak. Pertama orang tua, yang kedua sesama Muslim. Di surat apa itu Pak? Di surat Muhammad. Surat Muhammad itu surat keberapa? Surat 47 kalau tidak salah. Ya, itu termasuk. Ada lagi dari ya. Allah berfirman begini apa namanya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ayatnya ya. Hendaklah kamu paham, hendaklah kamu mengerti bahwa sesungguhnya tidak ada yang disembah, yang diibadahi kecuali hanya Allah. Itu ayatnya. Terus wastaghfir li dzambikum wa dzambil mu'minin. Minta ampunlah kamu kepada Allah dan mintakan ampun juga orang-orang beriman. Nah, itulah aja. Jadi kita jangan minta ampun aku ya Allah. Kalau bisa itu, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosanya Pak Imam, dosanya Pak Roto, dosanya Pak Hadi, dosanya semua orang Islam. Kalau nggak bisa buatnya mana? Kena. Jadi kalau kita minta ampun diri kita, orang lain kita tinggalkan, apalagi orang tua kita, itu namanya mentoloiku, mementingkan dirinya sendiri. Iya, dengan bahasa ini, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni dosanya saudara kami sesama Muslim. Saking banyak sekali nggak bisa kita, baik yang hidup apalagi sudah mati, diampuni semua. Dan kata Nabi, sedekah yang luar biasa kepada sesama manusia itu ternyata bukan nyedekain uang. Ya itu juga luar biasa nyedekain uang, tapi ada sedekah yang lebih hebat dari uang itu, nyedekain dengan doa. Ketika Nabi Isra Mi'raj untuk menerima ajaran sholat yang sangat luar biasa ya. Jadi semua rukun Islam itu yang 5 itu, ajaran zakat, ajaran puasa, ajaran haji, ajaran syahadat, semua Allah itu serah terima dengan Rasulullah itu. Rasul berada di planet bumi. Planet bumi Rasul nerimanya. Begitu sholat mau serah terima dengan Allah, Allah berhak memanggil manusia pilihannya Muhammad Rasul meluncur sampai 7 lapis langit ditembus itu sampai ke Sidratul Muntaha, namanya Isra Mi'raj yang diabadikan dalam Al-Quran itu ya. Sampai malaikat Jibril dan malaikat Mikael yang menyertai Nabi berkata gini, Muhammad aku cuma sampai di sini bisa menemani sampean, fisikku tidak dibuat untuk bisa ini. Kalau aku tetap ikut menyertai engkau Muhammad sampai di hadapan Allah, saya akan binasa jasad saya. Ya, nggak dipersiapkan tubuhnya untuk itu. Sampai batas Sidratul Muntaha itu ya. Ya.
Ya, jadi dari Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril sampai di situ, terus Nabi terus ya meluncur dengan tentu atas kuasa Allah, jangan dibayang-bayangkan pakai pesawatnya apa itu. Setelah sampai di hadapan Allah, ya Rasulullah itu langsung apa yang diucapkan? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Itu kalau diartikan at-tahiyatu segala penghormatan. Nah, al-mubarakatuh segala keberkahan, wat thayyibatu segala kebaikan, segala keselamatan hanya milik Engkau ya Allah, kata Nabi. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan itu hanya tetap teruntuk kepadamu Muhammad, juga berkamu teruntuk kepadamu Muhammad. Nabi sadar, ya Allah jangan aku tok yang selamat, kalau bisa umatku kepingin selamat semua. Pak Haji, Pak Widodo, Pak Iman, Pak Lolo, selamat semua ya Allah. Ya. Maka ditambah itu kalimatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu artinya apa Pak? Assalamu alaina. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami semua ya Allah. Orang-orang beriman, orang-orang Islam, berikan. Yang mati, yang hidup, kena semua. Itu di dalam tahiyat itu kita baca itu ya. Makanya sampean sholat, aku kena. Saya sholat, sampean kena. Semua orang Islam yang mati dia, kecuali yang mati. Karena kalau orang mati itu nggak bisa membantu orang hidup, tapi orang hidup pasti bisa membantu orang mati dengan doanya. Kena semua Pak. Itulah sebabnya kita orang-orang beriman kalau pernah berselisih paham, jangan siwaan. Karena kalau kita memutus hubungan silaturahmi, nggak mau bertegur sapa dengan orang lain. Ketika orang mendoakan kita assalamu alaina wa ala ibad dalam salat diputus oleh Allah. Enggak. Pak Iman jangan, soalnya Pak Iman itu bangkel sama saya, diputus oleh Allah. Maka sambung silaturahmi. Maka silaturahmi artinya itu arti yang sebenarnya silaturahmi menyambung kembali hubungan kita dengan orang lain setelah pernah putus. Itu makna silaturahmi. Jadi kalau saya ke rumahnya Pak Iman nggak pernah tukaran, ya silaturahmi juga bisa juga. Tapi makna silaturahmi yang paling luar biasa itu ketika kita pernah saling mendiamkan, tidak saling bertegur sapa, kemudian kita sambung kembali ngomong itu luar biasa Pak. Akan dipanjangkan umurnya, akan dimudahkan segala urusannya, akan diampuni dosa-dosanya orang yang suka memberi. Beri maaf, minta maaf, beri maaf. Al halalu bil halal, saling menghalalkan segala kekurangan kesalahan yang kita lakukan. Dan itu sudah menjadi tradisi di setiap kita habis lebaran. Mulai zamannya Bung Karno itu dulu, ada sejarahnya itu halal bihalal. Silakan Pak. Terima kasih. Ketika kita ini kadang-kadang mempunyai kesalahan, terus akhirnya kita minta maaf. Namun yang dijawab adalah mereka yang kita minta maaf itu jauh beri maaf, tapi dia komentarnya gini, jangan minta maaf saya, minta maaf Allah. Itu apakah pengertiannya itu mereka memberi maaf atau tidak? Ketika saya katakan bukan salah, ya saya minta maaf. Katakan ada pimpinan. Iya. Pimpinan itu balik ini, jangan minta maaf saya, minta maaf Allah. Pernyataan itu saya pikir apa itu seperti memberi, apa dia menolak. Katakan saja agak bingung dengan itu. Jangan minta maaf kepada saya, minta maaflah kepada Allah. Saya nggak berdosa kepada Allah. Ya tapi kalau larangannya tadi kita bohongin orang itu memang tidak cukup banyak minta maaf kepada Allah juga ya. Tapi salah juga kalau kamu nggak perlu minta maaf kepada saya gitu ya. Apakah pengertiannya kalau tidak perlu minta maaf itu berarti sudah kita dimaafkan? Ya tergantung ya gesturnya. Ya itu manusia itu selalu akan ditimpa kehinaan, ditimpa kerugian dimanapun dia berada, kecuali menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Berarti kita beribadah dengan menjaga hubungan baiknya sama manusia. Ini diputus hubungannya dengan sama manusia. Ya betul Pak, banyak kayak gitu. Jadi kita ini ada agak ragu apakah permohonan maaf tadi diberi maaf atau tidak ini. Akhirnya ada ganjalan dalam hati itu. Dilihat anunya Pak, gesturnya ya. Iyalah, sudahlah Pak, kalau misalnya sudahlah Pak, ya sampai juga minta maaf kepada. Itu kan berarti dimaafkan. Tapi
karena pimpinan, temponya agak gas-gas gitu. Tapi kalau ngomongnya agak gas, kamu nggak usah minta maaf padaku, minta maaf kepada Allah. Itu berarti nggak memberi maaf itu, nggak ikhlas itu. Dari gesturnya itu. kan bahasa tubuh sudah dibaca orang ini ikhlas apa enggak kan bisa dibaca tubuh. Ya Pak Iman, aku minta maaf ya, aku minta maaf. Kalau Pak Iman nggak memaafkan saya, saya nanti kasihan Pak saya. Terus Pak Iman, iya, lo kan nggak enak gitu ya. Kan beda dengan Onggi Pak I sama-sama tidak ada kan enak ikhlas. Tapi kalau iya, apalagi iya sambil mukanya ke sini kita dikasih pipi, ya itu seperti itu. Nah, jadi itu bisa iya bisa tidak. Tapi sebetulnya kalau orang ikhlas pasti nggak ngomong kayak gitu orang. Dan ciri-ciri orang yang imannya benar, ini Pak Mas ya, ciri-ciri orang imannya benar suka memaafkan orang lain. Kalau ada orang suka mangkel sama orang itu imannya nggak benar, imannya nggak benar. Kan begitu. Ya, jadi apa ya istilahnya ya memang. Ya itulah, saking mulianya saling memaafkan kesalahan di antara kita itu termasuk orang yang dirindukan surga. Di dalam hadis itu orang yang dirindukan surga ada 4. Ya, kata Nabi, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu senantiasa merindukan 4 macam golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang senang belajar Al-Quran. Ini kita ini ngaji ini belajar Al-Quran ini karena materinya Quran. Dirindukan surga, termasuk membaca sendiri dirindukan surga. Yang kedua, wa mut'imut ta'am, suka memberi sedekah berupa makanan. Bersedekah dengan uang, bersedekah dengan sedekah makanan, masing-masing memiliki keistimewaan. Tapi bersedekah dengan makanan itu Pak dirindukan surga. Alhamdulillah bulan Ramadan kita membawa takjil, baca Quran. Yang ketiga, wahafidul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya tidak ngomong sembarangan, dirindukan surga. Ya, itu jadi termasuk saling memberi maaf, saling memaafkan kepada orang, dirindukan surga. Dan sepertinya kita sudah lakukan semua pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kita sudah berpuasa, sudah bersedekah dengan makanan, membawa takjil, sudah menjaga lisan. Ngomong berpuasa itu kita nggak boleh ngomong sembarangan ya. Semuanya dijaga. Kemudian dilanjutkan dengan berhalal bihalal, baik secara seperti nanti di balai RW ini kolektif maupun kita datang secara sendiri-sendiri, biasanya unjung-unjung itu Pak. Ya gitu itu sudah dihapus. Cuman biasanya setelah itu kita balik berbuat salah lagi. Nggak apa-apa, minta maaf lagi begitu. Memang seperti begitu ya. Jadi koyo apa istilahnya? Apa mobil itu ya, kacanya di depan kalau hujan itu loh ya. Kayak gini ya, kena hujan dihapus lagi, papernya itu ya. Seperti itu kita berbuat salah. Habis sholat berbuat dosa, sholat lagi dihapus lagi. Cuman nggak boleh ngandalkan Pak Roto. Kak Popo aku berdosa di saya nanti naik berwudu, nggak boleh kayak gitu ya. Jangan diandalkan. Tapi kenyataannya seperti itu. Sudah sampai waktunya ya. Jadi malam hari ini, insya Allah temanya tadi ini ada 2 golongan manusia. Ada 2 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda. Yaitu mencari ampunan Allah. Yang kedua mempersiapkan bekal menuju surga. Wajana. Alhamdulillah selama bulan suci Ramadan sudah kita lakukan semua. Mudah-mudahan amal kita itu tidak kita bocorkan dengan melakukan perbuatan yang bisa merusak amal-amal ibadah kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Mudah-mudahan kajian kita ini dengan sistem bertanya jawab seperti ini nanti akan berlanjut. Karena sempurnanya amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu salah satu caranya harus didasari dengan ilmu. Jadi semua amal ibadah itu harus pakai ilmu. Itulah nanti akan menjadi sempurnanya amal-amal ibadah kita. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.